Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'wati ila yaumil amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita masih dalam pembicaraan tentang an-nasihat dan masih melanjutkan keterangan penjelasan hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari tentang satu, bahwa dinul Islam isinya adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Perhatikan, orang yang tidak punya nasihat berarti nggak punya din. Nasihat itu apa? Kemarin ketulusan untuk melakukan yang terbaik kepada pihak yang kita haturkan nasihat itu. Jadi harus ada ketulusan, keseriusan melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Allah. Kemarin keterangan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan kita. Yang kedua, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan serta anggota badan kita. Ketiga, di antara nasihat, ghirah, punya kecemburuan terhadap dinul Islam, seperti cemburu kepada istri. Kalau ada yang goda istri atau ganggu istri, kita marah. Jangan ngaku sebagai suami yang terhormat, manakala istrinya diganggu kemudian diam, bahkan senang. Maka kalau orang yang punya kecemburuan terhadap dinul Islam, maka orang tersebut akan sangat cemburu dan akan sangat marah ketika dinul Islam dilecehkan. Ketika dinul Islam tauhid disamakan dengan trinitas, atau ketika dinul Islam tauhid disamakan dengan komunis, punya gila. Dan di antara nasihat terhadap Allah, membela dinul Islam, membela dinul Islam, menyebarluaskan dinul Islam, menegakkan syariat Islam. Dan di antara nasihat terhadap dinul Islam adalah selalu terus-menerus sebagai dai kepada Allah Subhanahu wa taala sangat peduli dengan kaum muslimin, dengan menginginkan seluruh kaum muslimin komitmen dengan dinullah Subhanahu wa taala. Dan di antara nasihat adalah selalu tawakal, selalu merasa fakir kepada Allah, dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala di atas ridha makhluknya. Kenapa? Karena hal itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, innallaha yuhibbul muhsinin. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin.
Kalau itu dilaksanakan, maka berarti telah melakukan nasihat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat terhadap kitab Allah, kata beliau, wa minan nasihatu li kitabillah ayyudafi'al insana anhu. Membela Al-Quran, membela orang-orang yang melecehkan Al-Quranul Karim. Ada orang yang ingin mencari ridhonya orang Kristen, katanya di dalam Quran ada ayat Bunda Maryam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini suatu pelecehan terhadap Al-Quranul Karim. Karena yang diterangkan dalam Al-Quran tentang Maryam radhiyallahu anha berbeda dengan apa yang ada dalam agama Kristen. Maka termasuk membela Al-Quranul Karim, kalau ada yang menyelewengkan tafsir, yang ingkar sunnah, menafsirkan Al-Quranul Karim sesuai dengan hawa nafsunya, maka termasuk nasihat terhadap kitab Allah adalah pembelaan kita kepada siapapun yang melecehkan Al-Quranul Karim, baik dengan ucapan maupun perbuatan, seperti merobek-robek atau seperti menafsirkan Al-Quran dengan melecehkan para sahabat, seperti faman yakfur bit-taghut. Taghut itu siapa? Abu Bakar katanya. Yu'minuna bil jibut taghut itu Abu Bakar dan Umar contohnya. Ini penting sekali. Yang kedua, wa minan nasihati li kitabillah ayyan syural insan ma'nahu bainal muslimin, yaitu menyebarkan makna yang benar, pemahaman yang benar terhadap Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran dengan benar, menghafal Al-Quran dengan benar. Dan di antara menasihati kitabullah adalah beriman bahwa Al-Quran murni, masih asli, bahwa Al-Quranul Karim adalah Al-Quran yang dibaca oleh Allah kepada Jibril alaihissalam, dan yang dibaca Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Dan di antara nasihat terhadap kitabullah ayyakumal insan bi ihtirami hadzal Qur'anil azim, menghormati dan memahami apapun maknanya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa memahami Quran kecuali orang yang disucikan. Maka termasuk juga la yamassul Quran illa tahir. Hadis disampaikan oleh ulama, diriwayatkan oleh Imam Malik, tidak menyentuh Al-Quran kecuali suci, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Maka sehingga kata beliau, kalau enggak suci megang Quran, dengan menghalang. Jadi membaca Al-Quranul Karim, memahaminya, menghormatinya, tidak menempatkan Quran di sembarang tempat. Wa minan nasihati li kitabillah azza wa jalla alla tadha'ahu fi mawdi'in yumtahanu fi. Jangan menempatkan Al-Quranul Karim di tempat yang dihinakan, yang direndahkan. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka dengan orang yang merobek suratnya. Ketika Raja Mesir merobek-robek Quran, kata mazzakallahu mamlakatahu, semoga Allah menghancurkan merobek-robek kerajaannya karena merobek surat Al-Quranul Karim. Maka termasuk menempatkan Al-Quran, mushaf
di tempat yang suci, di tempat yang tinggi, ya. Ini adalah termasuk nasihat terhadap Al-Qur'anul Karim. Termasuk saya tambahin nasihat terhadap Al-Qur'anul Karim untuk membacanya dan tidak lewat 30 hari atau 40 hari kecuali telah mengkhatamkannya, sehingga tidak termasuk orang yang meninggalkan Quran. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, umatku, kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai barang yang ditinggalkan. Dan di antara ihtiramul Quran adalah ketika mendengar Al-Quran tidak seperti mendengar omongan biasa. Ya. Wa idza dzukiru bi ayat walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang jika diingatkan tentang ayat-ayat Allah lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana, tidak melewati begitu saja, melewatkan bacaan Quran umyan wa summa wa umyana, seperti orang yang tuli dan orang yang buta. Artinya apa? Perhatikan setiap ayat. Maka itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, idza sami'ta qala Allah taala, idza sami'ta qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak. Jika engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu baik-baik. Fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah yang baik yang diperintahkan atau kejahatan yang dilarang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, idza tutla 'alaihim ayatuna kharru sujjadan wa bukiya. Ketika dibacakan ayat-ayat sajdah, mereka sujud dan nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ihtiram terhadap Quran, tidak akan tenang kecuali memahami arti Al-Quran. Coba kalau kita analogikan, ada orang sangat kita cintai dan dia pun mencintai kita, ngirimi surat tapi nggak kita baca, kira-kira gimana? Yang kedua, ngirimi surat kita baca tapi kita nggak tahu maknanya dan kita lewat begitu saja. Kalau ada kata-kata orang yang kita cintai ngirimi surat, kemudian ada pesanan, coba kita agak bingung maksudnya apa. Kalau cinta benar biasanya apa? Maksudnya apa sih? Sehingga bisa menunaikan pesannya. Jadi jangan sampai ada perintah, ada larangan, ada nasihat dibacakan kepada kita, kita tenang aja. Kita tidak akan tenang kecuali memahami semua Al-Quran yang dibacakan kepada kita. Inilah nasihat kita dengan Al-Quranul Karim. Sudah diamalkan semuanya ya? Sudah semuanya ya? Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian nasihat kedua, wali rasulihi, nasihat kepada rasulnya. Apa yang dikatakan Syekh Utsaimin dulu? Al-awwal al-iman bi risalati. Yang satu, mengimani tentang umumnya risalah Nabi Muhammad SAW yang sempurna kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah katakan, wa arsalnaka lin-nasi rasula tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, sesungguhnya kami telah mengutusmu untuk seluruh manusia sebagai seorang rasul. Masih Allah yang telah menurunkan Quran kepada hambanya supaya menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi subhanallah, mulia benar Rasulullah. Seluruh manusia, bahkan seluruh jin, dari diutusnya sampai hari kiamat. Wa minan nasihat, dan termasuk nasihat kepada Rasulnya, tasdiqu
membenarkan beritanya. Dan jangan membetulkan Quran dengan hadis dengan Quran, tapi semua harus kita imani. Rasul bicara ada dajjal, bilang ada dajjal itu cuma Amerika. Benarkan beritanya. Tasdiqun bi khabari. Rasul memberitahu bahwa di hari kiamat nanti Allah telah menurunkan Isa bin Maryam akan menghancurkan apa? Salib. Akan membunuh dajjal. Kita iman. Termasuk Rasulullah SAW memberitahu kalau ada Lailatul Qadar yang perlu kita cari. Rasulullah memberitahu ada kubur maka kita imani. Jangan sampai ada hadis sahih kemudian kita ingkari. Ini penting, jangan sampai ada hadis sahih kita ingkari. Maka saya katakan bahwa ingkar sunnah kafir. Ingkar sunnah itu kafir. Dan masih hidup nggak? Masih berkembang. Itu harus berhenti. Karena perjanjian kami mereka diam. Kalau bapak-bapak lihat harus kita gerbang. Karena apa? Di mana letak kekufuran ingkar sunnah? Di mana letak kekufuran ingkar sunnah? Orang yang ingkar sunnah sama dengan kafir terhadap Quran. Orang yang tidak mau riwayat dari Rasulullah maka berarti telah mengkafir Quran. Keterangan gimana? Quran memerintahkan Rasul untuk menerangkan Al-Quran. Benar nggak? Surat apa? An-Nahl ayat 44. Terus kalau nggak pakai sunnah gimana? Kita tahu keterangan Rasul terhadap Quran gimana? Nggak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan bahwa Rasul itu teladan bagi kita semuanya. Benar nggak? Pertanyaan, kalau nggak pakai sunnah gimana kita tahu teladan Rasul? Al-Quran kali merintahkan kita taat kepada Rasul. Gimana cara taat kalau nggak lihat hadis? Dari sini orang yang mengingkari sunnah berarti telah apa? Telah kafir. Dan termasuk sunnah Nabi jangan dibenturkan dengan Al-Quran. Sunnah dengan Quran itu satu. Kalau kita benturkan sunnah dengan Quran, berarti seakan-akan mengatakan Rasulullah itu kontradiktif dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi kita katakan Quran Rasulullah itu shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Wa nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul ittiba' lahu, ayat penting. Dan di antara nasihat terhadap Rasulullah sidqul ittiba', jujur dalam mengikuti Rasulullah. Namanya mengikuti gimana? Ya jangan dulu. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kau dahului Allah dan Rasulnya. Jangan kita ngomong udah halal sebelum melihat hadisnya Nabi. Jangan kita katakan halal sebelum melihat hadisnya Nabi. Lihat dulu hadisnya Nabi. Jangan mendahului Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk nasihat untuk Rasulnya, adab an syari'atihi wa himayatiha, yaitu menjaga kemurnian ajaran Rasul. Jangan sampai ajaran Rasul dicampur-campur. Kita tidak melakukan kecuali yang diajarkan Rasul, dan kita tidak menisbahkan kepada Rasul ajaran yang tidak diajarkan kepada Rasul. Rasulullah, Quran, Rasul itu kalau ngajari zikir suruh zikir apa? Dengan lembut, dengan khusyuk, kan gitu kan? Dan itu ada yang zikir dengan joget-joget, teriak-teriak. Bagaimana dengan Rasul itu? Ya, jangan menisbahkan sesuatu kepada
padahal tidak dinisbahkan oleh Rasul kepada Islam. Bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, wa minan nasihati min nabi ihtirami ashabi wa alihi wa mahabbatihi. Ini penting sekali. Dari antara nasihat Rasul, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, mempercayai orang-orang yang dipercayai oleh Rasulullah. Rasulullah mencintai para sahabat, sangat mencintai para sahabat. Rasulullah ridho dengan para sahabat ya, sangat ridho. Maka kita harus mencintai mereka, ridho kepada mereka. Karena apa? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah itu mencintai para sahabat dan sahabat mencintai Rasul. Maka kalau mencintai para sahabat siapa? Baik. Apalagi Allah mengatakan Allah telah ridho dengan seluruh sahabat, terutama sahabat-sahabat awal. Coba perhatikan nih, penting sekali nih. Gak usah banyak-banyak. Allah mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan apa? Radhiyallahu anhum wa radu. Pendahulu-pendahulu pertama dari muhajirin dan ansar dan yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada orang sahabat dan para sahabat itu ridho kepada Allah. Maka dikatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang berbaiat kepada Rasul di bawah pohon. Jumlah mereka berapa? 1.500. Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, semuanya diridhoi Rasulullah. Allah ridho kepada mereka. Bahkan Rasul mengatakan, la yalij ahadun bay'ata syajarah an-nara. Tidak ada satupun orang yang berbaiat kepada Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah yang masuk neraka. Tidak ada satupun. Semua masuk surga. Sudah jelas nggak? Nah, mohon maaf kalau yang katakan mertuanya Rasul kafir, yaitu siapa? Umar. Mantunya Rasul kafir, siapa? Siapa? Utsman. Terus Abu Bakar, mertua juga kan? Istri Rasul pelaku zina. Muridnya Rasul kafir, murtad. Itu kira-kira cinta sama Rasul nggak? Mohon maaf kalau ada yang ngomong dengan saya begitu, kira-kira saya harus ngapain? Istrinya kafir, zina, kemudian apa? Murid-muridnya kafir semuanya, mertuanya kafir, gitu. Artinya gagal cari mertua, gagal cari mantu, gagal didik ya. Bener nggak? Bener nggak? Maka nggak bisa kita ketemu dengan orang yang semacam ini. Siapa orangnya kan? Nah, ini penting sekali. Jadi kepada Rasul juga harus cinta kepada sahabat-sahabatnya, menyebarkan hadis-hadisnya, melindungi hadisnya dari hadis yang dhaif dan hadis yang palsu. Maka kalau kita tahu ada hadis yang dhaif, kita terangkan hadis dhaif. Tidak boleh kita menerangkan tanpa diterangkan apa hadis itu dhaif.
Dan di antara nasihat Rasul adalah sholat kepada beliau sebagai cinta kita kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholat kepada beliau. Dan di antara nasihat kepada Rasulullah, ya, selalu apa? Menghafal hadis-hadisnya dan menyebarkan hadis-hadisnya. Sudah diamalkan? Sudah diamalkan belum? Masih dalam perjalanan ya. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Nasihat itu kita berikan kepada imam-imam kaum muslimin. Al-imam di sini siapa? Imam al-fiddin wa imam al-sultan. Imam dalam agama maupun imam dalam pemerintahan. Jadi menghormati para ulama, mencintai para ulama, ini wajib. Karena kita disuruh taat kepada para ulama. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu bertemu dengan guru-guru mereka. Ya. Termasuk juga penguasa muslim yang taat kepada Allah. Wali a'immatil muslimin, imamnya muslimin loh, bukan imamnya orang kafir gitu ya. Jadi kita harus cinta kepada para pemimpin kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin. Jadi al-imamah fid din adalah ulama yang memimpin manusia dengan kitab Allah, menunjuki manusia dengan kitab Allah, yang menunjukkan kepada mereka terhadap syariat Allah. Itu makna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kata Allah waj'alna minhum a'immatan. Ini surat apa? Sajdah ayat 4. Waj'alna minhum a'immatan. Dan kami jadikan mereka para imam yang yahduna bi amrina, yang menunjuki manusia dengan perintah kami. A'immatan yahduna bi amrina. Ma'asyiral muslimin, ini penting. Mendoakan para ulama supaya mereka istiqomah, dan termasuk juga para dai yang kelihatan lurusnya dalam Islam, walaupun mungkin ada kesalahan, tapi dicintai oleh umat. Kita doakan mereka. Kan banyak itu ya sekarang dai-dai. Alhamdulillah seperti Ustaz Abdul Somad ya. Ustaz Abdul Somad itu di mana-mana ya. Kita senang. Jangan diri. Kita doakan semoga beliau bisa istiqomah ya, bisa membimbing umat ya, bisa membangun persatuan di antara kaum muslimin seperti Ustaz Ali Hidayat ya. Masya Allah. Jadi ulama-ulama dan para dai yang baik, kita doakan mereka, kita cintai mereka. Ada Ustaz Abdullah Khadrami dari apa? Dari Malang. Kita doakan beliau. Ya. Ada Ustaz Fahmi Salim, ada Ustaz Salim Villa, ya, Masya Allah, dai-dai yang dicintai masyarakat. Ini kita cintai, termasuk juga pemimpin-pemimpin yang memihak kepada Islam. Kita cintai dan kita doakan mereka. Para ulama mengatakan kalau kami tahu doa kami mujarab, kami berikan kepada para pemimpin Islam. Nah, nasihat kepada para pemimpin Islam di dalam din dan ilmu, ya, ulama, yaitu ingin mendapatkan ilmu dari mereka, semangat mendapatkan ilmu. Ayyah risal insan ala talaqi ma indal ilmu. Ya. Jadi benar-benar ingin mengambil ilmu mereka yang baik. Ya. Kemudian
Dan di antara nasihat kepada ulama muslimin, jangan mencari-cari kesalahan ulama, jangan membuka aib ulama, karena memang ulama li'annahum ghairu ma'sumin, karena ulama itu bukan maksum, benar gak? Artinya yang salah wajar, yang salah kita tutupi, kita nasihati, yang baik kita luas. Jadi kalau mereka punya kesalahan, ya kesalahan itu kita doakan semoga Allah mengampuninya. Dan jangan caci maki para ulama, karena daging ulama racun. Orang yang caci maki ulama tidak aman dari mati menjadi orang munafik. Ya. Jadi jangan sampai mencari kesalahan mereka. Dikatakan ya ma'syara man amana bilisanihi. Halaman berapa ini? 393. Halaman terakhir. Ya ma'syara man amana bilisanihi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya, wa dakhul iman qalbah, dan iman belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dzul muslimin. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, wa la tattabi'u awratihim. Jangan mencari-cari kesalahan aib mereka. Fa innahu man tatabba awrata akhi. Sesungguhnya orang-orang yang mencari-cari kelemahan aurat saudaranya, fadhahahullah, Allah permalukan dia, walau fi baiti ummi, walaupun di rumah ibunya. Maka termasuk nasihat mereka yang membela kehormatan kaum muslimin, membela kehormatan para ulama, dan mentakwilkan takwil yang baik kalau ada berita ulama melakukan kesalahan. Ya, jadi mencari udzur, ya, mencari udzur, ya, mencari udzur. Mungkin barangkali ini, barangkali ini, barangkali ini. Ya. Jadi mendoakan mereka, mencari mereka, mengambil ilmu mereka yang bermanfaat, ya, membela mereka, menjaga mereka dari tipu daya musuh-musuh Islam. Adapun pemimpin muslimin, yaitu penguasa, umara, ya, adalah yang meluruskan mereka kalau mereka salah, mendukung mereka kalau mereka benar, ya. Tidak menyebarkan kejelekan mereka. Ini maksudnya muslimin, ya, pemimpin muslimin yang baik. Ya, jangan menyebarkan keburukan mereka. Ala kulli halin, pemimpin ini ya sebagai benteng kita, sebagai perisai kita dalam perjuangan, kita jaga baik. Kemudian wa ammatihim, ya, kalau ammatihim banyak hal yang kita lakukan. Jadi bagaimana masyarakat ini kita perhatikan mereka, ya, kita ajari mereka yang nggak tahu, kita ingatkan mereka yang salah. Berusaha kita membantu ketika mereka serba mendapatkan kekurangan dan kesusahan, ya. Berusaha untuk apa? Tidak sakar masyarakat. Berusaha untuk, ya, kalau ada bantuan atau ada apa dan belum sampai kepada mereka, kita berusaha untuk menyampaikan berita itu kepada yang memberikan bantuan. Ya. Ini nasihat pada publik, ya. Membangun cinta kasih sayang, mendamaikan jika ada yang berselisih. Doakan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah ada film yang cukup baik yang dilakukan oleh Ustaz Muhammad Halim, mengumpulkan pimpinan MTA, mengumpulkan pimpinan Habaib. Di sana ada Habib Soleh, di sana ada MTA, di sana ada Muhammadiyah, di sana ada NU, di sana ada aktivis. Kumpul bersama, ya. Kumpul bersama, diskusi bersama. Ada Sony, Ustaz Sony Parono, sudah di timur ke barat semuanya disatukan, ya. Kita diskusi, alhamdulillah, ya. Dan insya Allah nanti kita akan
setiap kita menyampaikan pandangan terhadap Islam bagaimana sehingga ini memahami apa pemahaman di sini, ada pemahaman di sini, bukan untuk dibenturkan tapi saling untuk memahami. Itu yang bagus. Islam dzatil bain, ya. Yang jelas al-muslim akhul muslim, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Saling apa? Menguatkan dan jangan saling menjatuhkan. Merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin. Kita lihat masalul mu'minina fi tawadihim wa tarawihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Halaman 398. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka, dalam kelembutan di antara mereka, kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Idza syaka minhu udhun, jika yang satu sakit, tada'ala sa'il jasad bisahari wal humma, maka semua badannya tidak bisa tidur malam dan mendapatkan panas. Kalau bagi mereka ingin masyarakat itu masyarakat yang baik, jangan memvonis masyarakat sesat, jangan memvonis masyarakat celaka, tapi kita harus untuk membelakang mereka, mendakwai mereka, mendekati mereka, dan ini tugas yang tidak ringan, ya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik kita untuk bagi waktu yang baik. Ya, bagaimana kita bisa terjun ke masyarakat lebih dekat mereka, ya, mendengar keluhan mereka, berusaha untuk memperbaiki apa yang mereka rasakan, ya, daripada kekurangan-kekurangan dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin, orang semacam ini ketika memberikan nasihat kepada semuanya, subhanallah, sangat diperlukan sekali. Dan termasuk juga kaum muslimin yang dimerdekakan oleh Allah. Kita perlu juga menolong saudara-saudara. Ya, mari. Saya tak masuk karena memang ada tugas, ya, ketemu dengan saudara-saudara kita di Palestina, ya, ulama-ulama Palestina. Ya Allah, terus terang saya ke sana memang tugas, ya, untuk untuk ketemu menjadi penasehat lembaga ulama Palestina. Ya, kalau untuk cari tiketnya gampang lah. Tapi di sana saya lihat dikasih tahu orang Gaza itu sehari itu listriknya cuma hidup 2 jam. Baik dalam kondisi panas maupun dingin cuma 2 jam. Makanan, bantuan kepada mereka itu melalui Mesir. Tapi Mesir ditutup oleh Mesir, tidak dibuka setahun kecuali cuma 16 hari. Sehingga yang sakit nggak ada obat-obatan, nggak ada makanan, sangat berat mereka. Nah, kita minta untuk membantu mereka, ya, membantu mereka. Tapi subhanallah, orang Palestina walaupun demikian memikirkan juga saudara-saudaranya yang di Yaman yang dikuasai Houthi. Apa yang terjadi? 800.000 orang gagal ginjal. Dan kita harus bantu mereka. Saya mendapatkan surat dari mereka, subhanallah, bertahun-tahun panas, sudah, artinya tidak ada gaji guru, nggak ada yang dimakan, nggak ada ini. Negaranya kacau gara-gara dirusak oleh Houthi. Belum lagi Syria, belum lagi Rohingya. Ini perlu kita bantu semuanya. Siapa yang merealisasikan ini? Ngapain Islam tapi tidak memiliki Islam? Ngapain saudara tapi nggak perhatikan? Yang namanya mengkhianat muncul. Dan kelihatannya orang sahabat ini mengamalkan berapa tahun ini? Seumur itu, benar nggak? Termasuk nasihat kepada istri juga, nasihat kepada istri, nasihat kepada anaknya, supaya mendidik mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka. Semua di Indonesia dijual dengan nasihat. Maka coba kita katakan, sudahkah kita berbuat terbaik untuk anak kita? Sudahkah kita berbuat baik untuk istri kita? Sudahkah kita berbuat baik untuk orang tua kita? Sudahkah kita berbuat baik untuk tetangga kita? Sudahkah kita berbuat baik untuk saudara kita? Sudahkah kita berbuat baik untuk masyarakat kita? Maka orang Islam itu
tidak mungkin jadi teroris. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat. Terima kasih kepada TNI. Nggak usah keluar-keluar, saya Pancasila ternyata dalam waktu 70 berapa jam? Berapa jam? 70 jam. 70 jam ya? Berapa menit ya? 78 menit ya? 78 menit menyelamatkan saudara-saudara kita ya di sana. Sementara yang tapi ini ngomong itu masalahnya cuma ekonomi gitu ya. Ini masalahnya bukan mereka teroris atau enggak teroris, yang disandera ini kan gitu kan. Dan kita terima kasih ya untuk itu. Ya, kita memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang baik dan mengingatkan pihak-pihak yang melakukan kesalahan itu. Termasuk mau kita kapal akan ini. Mudah-mudahan diingatkan oleh Allah untuk tidak terus-menerus bikin dagelan di negeri ini ya. Dan termasuk mengingatkan ya, bahayanya membiarkan negeri ini kacau ya. Tapi repotnya sudah dijadikan undang-undang. Undang-undangnya apa? Pemerintah berhak leluasa jual asetnya, sehingga semua aset-aset Indonesia sudah ditawarkan untuk dijual semuanya. Ini satu ya, terus terang sedih juga ya. Ya, ini nasihat buat rakyat supaya nggak teruskan. Termasuk juga yang sangat bahaya ya, MK membolehkan aliran kepercayaan apa saja. Nanti kira-kira kalau semua aliran kepercayaan minta hari libur kira-kira gimana? Indonesia itu aliran kepercayaan itu ada ya, aliran-aliran kan ada 250, semuanya minta hari libur, kira-kira gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini termasuk juga tugas kita mengingatkan MK ini ya. Jangan sampai MK itu jadi Tuhan ya. Seakan-akan bebas menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ini sesuatu yang perlu kita ini. Jadi kita harus memberikan nasihat negeri ini gitu ya. Yang rusak harus kita segera ingatkan. Ya Allah, saya ketemu dengan anggota DPD ketika saya bicara aset-aset yang dijual semuanya, gimana Pak? Menurut Bapak? Dan sudah dibikin undang-undang. Jadi sebelum jual aset itu bikin undang-undang, sehingga nggak bisa apa-apa. Ini yang jadi masalah, kenapa kok bikin undang-undang membolehkan negara menjual semuanya? Dan sehingga bandara-bandara sudah dijual semuanya. Ya? Jadi yang bandara yang baru itu ini dibikin kemudian dijual, tol baru dijual. Dan terus kita punya apa? Kalau itu semuanya sudah milik asing, sehingga dengan mudah mereka akan masukkan orang-orang pada kita semuanya. Ya itulah, jadi kita harus berpikir terus-menerus bagaimana memperbaiki Indonesia dan segera menyelamatkan Indonesia ini. Ini bagian daripada diri kita ya. Aku lupa hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.